kita semua punya kelemahan, kekurangan. Ya namanya manusia. Namun ingatlah, beda orang bodoh sama orang bijaksana. Orang bodoh mengulangi hal-hal yang bodoh di masa lalu. Namun orang bijak, dia meninggalkan kebodohannya dan meningkatkan kehidupan di masa mendatang. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Kita sudah masuk di tahun 2024 ya, bulan Januari. Ya, bulan Januari itu diambil dari dewa mitologi Romawi yang bernama Dewa Janus. Ya, Dewa Janus itu secara fisik digambarkan dengan berwajah dua, ya, satu wajah ke belakang, satu wajah ke depan. Ya, begitulah orang-orang Romawi menyikapi tahun baru, ya, di awal tahun. Ya, mereka mengarahkan pandangan mereka ke belakang dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan. Beranjak daripada konsep itu, saya ingin mengajak saudara kepada 3 ayat bagaimana kita menyikapi bulan Januari, tahun yang baru ini dalam hidup kita ke depan. Ya, dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesanya. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Orang Israel ditekan oleh Filistin 20 tahun dan mereka bergumul sedemikian rupa, dan satu kali mereka datang kepada Samuel minta agar Samuel berdoa buat mereka agar Tuhan tolong mereka. Dan Samuel menegur kehidupan mereka yang masih menyembah berhala, hidup tidak adil, tidak setia pada Tuhan. Dan mereka akhirnya bertobat, dan ketika mereka bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Samuel membakar korban dan Tuhan datang kepada mereka. Dan ketika mereka berperang, maka Tuhan mengguntur dari langit, mengacaukan pasukan Filistin sehingga orang Israel mendapatkan kemenangan. Dan ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka datang kepada Samuel, lalu Samuel mendirikan batu peringatan, ya, batu peringatan tentang pertolongan Tuhan, dan dia berkata Ebenezer. Eben itu dalam bahasa Ibrani batu, Hezer itu pertolongan. Jadi Ebenezer itu batu pertolongan. Jadi seperti Samuel mendirikan sebuah tanda bahwa lewat batu ini sebagai peringatan Tuhan menolong orang Israel dengan karya Tuhan yang luar biasa dari masa lalu sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, di bulan Januari ini mari kita ambil pelajaran rohani bagaimana kita menyikapi yang sudah lampau, ya, yang sudah lewat 2023. Mari kita perhatikan tentang pertolongan Tuhan, tentang kekuatan Tuhan, tentang berkat Tuhan, tentang jawaban Tuhan, tentang kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kita Bapak Ibu selama tahun 2003. Dan masuki tahun 2024 ini, bekal kita dari pertolongan Tuhan di masa lalu itu menjadi kekuatan iman buat saudara. Ya, itu menjadi kekuatan iman bahwa Tuhan sudah menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Dan itu bekal saudara nanti masuk 2024 ketika Anda nanti berhadapan dengan tantangan, rintangan, masalah. Sebagaimana Tuhan telah menolong kau di masa lalu, maka pengalaman itu akan kau pegang bahwa Tuhan juga akan tolong kau masuki tahun 2024. Yang kedua, dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ketika Anda berdiri tahun 2024 di awal bulan Januari, maka coba hitung hari-hari yang sudah lewat dan coba saudara cari, temukan apa kelemahan saudara, apa kekurangan saudara, apa masalah saudara, apa hal-hal yang kadang-kadang konyol kita perbuat, bodoh kita perbuat, dan belajar dari situ. Dan berjanjilah, komitmenlah saudara tidak akan mengulanginya untuk hari ini ke depan. Itu tandanya orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana menemukan kebodohan, menemukan hal-hal yang tidak layak, tidak baik yang dikerjakannya, dan memutuskan untuk berhenti dan mengarahkan hidup kepada yang baik ke depan. Itu orang yang bijaksana. Jadi saya percaya kita semua punya kelemahan, kekurangan. Ya namanya manusia. Namun ingatlah, beda orang bodoh sama orang bijaksana. Orang bodoh mengulangi hal-hal yang bodoh di masa lalu. Namun orang bijak, dia meninggalkan kebodohannya dan meningkatkan kehidupan di masa mendatang. Dan saya percaya hidupnya akan mengalami kebaikan dan kemajuan. Saudara, biasanya bulan Januari itu merupakan bulan resolusi hidup katanya ya. Dan salah satu bagian dari resolusi hidup,
Coba saudara putuskan semua kelemahan, kebodohan, bahkan mungkin dosa, kelemahan saudara putuskan dan tinggalkan dan jadilah orang bijak untuk masa mendatang. Yang terakhir dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap orang, bahkan semua orang tidak tahu persisnya bagaimana masa depan. Enggak ada. Saudara bisa dengar ya kata-kata orang ahli, bahkan para penafsir 2024 begini, ekonomi begini, politik begini, enggak ada yang tahu. Bahkan memasuki tahun politik, orang prediksi ini pemimpinnya ini, enggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Dan dalam ketidaktahuan itu membuat orang gamang untuk melangkah, gamang untuk memutuskan, gamang untuk bertindak. Tapi puji Tuhan bagi orang percaya, sekalipun dunia tidak tahu tentang masa depan dan kita tidak tahu, tapi ada Tuhan yang berjanji, Dia pegang masa depan. Dan katanya bukan hanya Dia pegang masa depan, Dia punya rancangan yang baik untuk masa depan saudara. Dan jaminkan hari depan yang penuh harapan. Saya sering bilang sama jemaat saya di bulan Januari ini, tolong Anda coba ambil sebuah sikap apa yang Anda harapkan ke depan. Dan ketika Anda harapkan ke depan dan doakan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda berdoa, pasti Tuhan menolong saudara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya percaya tahun 2004 ke depan Tuhan akan berikan kepada saudara hari depan yang penuh harapan, yang penuh berkat, yang penuh keberhasilan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.